Kembali lagi bersama aku di Ayu Rizky Handayani. Di sini kita saling berbagi dan saling belajar lagi ya. Di sini aku mau bagiin kalian tips tidur lebih nyenyak, lebih pulas lagi di malam hari, dan insya Allah membawa berkah. Mungkin langsung saja ya. Ini aku dapetin dari beberapa sunnah-sunnahnya Nabi, dan saat aku dengerin ceramah juga ada yang menyarankan hal seperti ini. Dan ini sudah aku terapin beberapa, dan rasanya itu nanti bisa kalian rasakan perbedaannya dari tidur-tidur kalian sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada berwudu. Menurut hadis riwayat Ibnu Hibah dan Ibnu Umar, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci." Nah, di sini ketika kita tidur, sebelum tidur nih kita berwudu, kita bersuci, ini tuh kita dijaga sama malaikat. Selain kita dijaga sama malaikat, kita juga didoakan untuk diampuni atas dosa-dosa kita nih. Kan Masya Allah banget nih. Lalu yang kedua ada membersihkan tempat tidur. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalannya tadi. Nah, di sini kita disarankan untuk membersihkan tempat tidur terlebih dahulu sebelum kita menempatinya, karena kan kita nggak tahu peninggalan kita pagi hari ketika kita bangun kan ditinggal tempat tidurnya nih. Kita kan nggak tahu misal ada kotoran atau hewan-hewan kecil. Ketika nggak dibersihkan nanti itu akan mengganggu tidur kita nih. Makanya kita disarankan untuk membersihkan tempat tidur terlebih dahulu sebelum tidur. Lalu yang ketiga ada membaca doa. Nah, doa ini ada beberapa surat yang disunahkan oleh Nabi untuk dibaca sebelum tidur. Yang pertama itu ada Al-Mulk. Nah, Al-Mulk ini bisa kalian juga baca setelah sholat Isya nih. Kenapa sih harus baca Al-Mulk? Karena ketika kita membaca Al-Mulk, insya Allah tuh Allah mengampuni dosa-dosa kita nih. Jadi tidur kita tuh lebih tenang lagi. Lalu yang kedua ada membaca 3 qul nih, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kenapa kita disunahkan untuk membaca ini? Karena ketika kita membaca ini, kita tuh dijauhkan dari gangguan-gangguan jin dan setan. Jadi kita tidurnya lebih tenang lagi nih. Dan ada lagi setelah itu surat ayat kursi nih. Kenapa kita membaca ayat kursi? Menurut hadis riwayat Bukhari, apabila engkau mendekati tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Nah, ini tuh hampir sama ketika kita membaca 3 qul tadi, kita dijauhkan dari setan yang akan mengganggu kita. Lalu ada membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nanti bisa kalian buka 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dan kalian baca artinya. Insya Allah surat ini tuh mengandung banyak keberkahan, penuh dengan keberkahan. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk membaca 2 ayat terakhir ini sebelum tidur. Nanti bisa kalian lihat nih sambil baca artinya. Lalu yang selanjutnya itu ada mematikan lampu. Nah, ketika kita mematikan lampu menjadi gelap, itu tuh kayak rasanya tuh bisa menjadi lebih tenang. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa tidur karena dalam keadaan gelap. Itu sih option sih. Lalu ada lagi berbaring ke arah kanan. Kenapa kita harus berbaring ke arah kanan? Nabi pun seperti itu menyarankannya untuk kita tidur dengan miring ke arah kanan. Selain itu untuk kesehatan pun jantung kita lebih aman ketika kita tidur dengan miring ke arah kanan. Dan insya Allah tidur kita menjadi lebih terjaga lagi. Dan selanjutnya ada saat kita menunggu mata kita mau merem, di situ kita bayangin betapa banyaknya nikmat Allah yang udah diberikan dari kita bangun hingga kita tidur lagi. Di sini kita sambil mengucap syukur, sambil mengingat nikmat-nikmatnya Allah yang udah kita peroleh, dan kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut hingga kita bisa tertidur. Sampai kita tertidur tanpa sadar nih. Selain kita bersyukur, kita juga meminta maaf nih sama Allah, karena nggak mungkin kan seharian kita nggak berbuat dosa. Nah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Jadi yang pertama ada berwudu.
wudhu, yang kedua ada membersihkan tempat tidur, yang ketiga ada membaca doa, yaitu ada Al-Mulk, 3 Qul, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Lalu ada mematikan lampu, ada kita disarankan untuk berbaring ke arah kanan, dan juga mengucap syukur serta bertaubat berminta maaf kepada Allah. Mungkin ada dari kalian yang lebih dari ini dapat kalian tambahkan di kolom komentar. Kita di sini saling belajar, walau alam bisawab. Mungkin dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.